Setiap hari, jutaan orang memujaku lewat layar ponsel mereka, menggila saat aku tersenyum, bersorak saat aku tampil sempurna. Tapi mengapa, di balik semua sorotan itu, aku justru merasa paling sepi saat dunia memujaku paling keras? Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini, agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Check it out. Hidupku terlihat sempurna. Setidaknya, itulah yang dilihat orang dari balik layar ponsel mereka. Setiap pagi aku bangun dengan jadwal padat, endorsement produk kecantikan, meeting dengan brand, konten baru untuk stories, dan tentu saja, senyuman yang harus selalu kutampilkan. Mereka menyebutku goals, inspirasi, bahkan idaman. Tapi yang tidak mereka tahu, saat malam datang dan lampu ring light mati, aku hanyalah Sandra. Seorang perempuan biasa yang sering menatap langit-langit kamar sambil bertanya, apakah aku benar-benar bahagia? Pagi itu, seperti biasa aku jogging di taman dekat apartemen. Topi lebar, hoodie abu-abu, dan kacamata hitam jadi andalan untuk menyamar. Aku butuh udara. Bukan oksigen semata, tapi ruang untuk bernapas sebagai diriku sendiri. Langkah kakiku melambat saat mataku menangkap sosok pria di bangku taman. Ia sedang memberi makan burung, tenang, tanpa terganggu lalu lalang manusia. Tak ada ponsel di tangannya, tidak juga kamera yang merekam. Dunia seperti berhenti sejenak di sekelilingnya. Entah mengapa aku berhenti. Burung-burung itu lebih setia dari followers, ucapku tanpa pikir panjang. Dia menoleh, alisnya naik sedikit, lalu senyumnya tipis tapi hangat. Setidaknya mereka nggak unfollow cuma karena kita lupa update. Aku tertawa kecil, ringan. Aneh, rasanya seperti bercakap dengan seseorang yang benar-benar melihatku, bukan citraku. David, katanya sambil mengulurkan tangan. Sandra. Tidak ada embel-embel Sandra selebgram. Tidak juga sorakan histeris seperti yang biasa ku dapat. Hanya sebuah nama yang terucap dan aku merasa diterima. Kami mengobrol sebentar. Tentang langit pagi, tentang kopi, tentang hal-hal kecil yang tak pernah kutulis di caption. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Aku tak tahu sejak kapan jogging menjadi hal yang kutunggu-tunggu. Bukan karena udara pagi atau sekadar melepas penat, tapi karena kemungkinan bertemu dengannya. David pria yang tak peduli berapa banyak likes yang kudapat semalam. Yang tak bertanya soal brand yang baru saja kuiklankan atau jumlah followerku yang terus naik. Kami sering bertemu di taman itu. Kadang, hanya saling menyapa. Kadang duduk berdua sambil berbagi kopi dari termos kecil yang ia bawa. Sederhana, tapi hangat. Aku suka caramu memandang dunia, kataku suatu pagi, saat kami duduk di bangku yang mulai kami klaim sebagai tempat kami. David menoleh, menatapku sebentar sebelum tertawa pelan. Kau yang biasanya dipandang dunia, tapi malah merasa asing di dalamnya ya? Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa malu mengakuinya. Hari-hariku mulai berubah. Ada jeda di antara jadwal padat dan konten yang harus kuunggah. Jeda yang kuisi dengan dirinya. David mengajakku ke tempat-tempat yang tak pernah muncul di Instagram. Kedai kopi kecil di gang sempit, toko buku bekas, dan danau kecil di pinggiran kota. Tak ada kamera, tak ada sorot lampu, hanya kami, dan waktu yang berjalan pelan. Aku nggak bisa jadi cowok kaya, ucapnya suatu malam saat kami duduk di atas motor tuanya, memandangi bintang yang malu-malu. Aku juga nggak butuh itu, jawabku pelan. Dan, aku sungguh-sungguh. Tapi dunia tidak tinggal diam. Suatu hari fotoku bersama David tersebar. Entah dari mana asalnya. Wajahnya hanya tampak separuh, tapi cukup untuk membuat netizen bertanya-tanya. Siapa dia? Kolom komentarku dipenuhi kata-kata yang menyayat. Cowok biasa banget nggak selevel sama Sandra. Pura-pura jadi low profile biar kelihatan relate ya. Hati-hati dimanfaatin. Manajerku langsung menelepon. Kamu gila? Deketin cowok yang nggak jelas backgroundnya? Nanti brand bisa batal kerja sama.
Aku bungkam. Tak ada jawaban yang bisa kuberikan. Karena aku pun mulai takut. Bukan takut kehilangan followers, tapi takut benar-benar kehilangan diriku sendiri. Saat bertemu David esoknya, aku menyimpan semuanya. Tak ingin membuatnya khawatir. Tapi ia tahu. Ia selalu tahu. Kalau kau ragu, aku bisa mundur, katanya. Menatapku lembut, dadaku sesak. Aku nggak ragu padamu. Aku cuma lelah berperang dengan dunia yang menuntutku jadi sesuatu yang bukan aku. Ia menggenggam tanganku. Tak ada kata-kata, hanya genggaman yang menenangkan. Namun, saat itu aku tak tahu bahwa badai sesungguhnya belum datang. Bahwa di balik matanya, yang tenang, ada sesuatu yang belum ia ceritakan. Dan ketika kenyataan itu datang menghantam, aku akan mengerti betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa perihnya cinta yang lahir dari kebohongan. Aku tak pernah menyangka luka bisa datang dari orang yang paling membuatku merasa utuh. Tapi begitulah kenyataan, ia tidak pernah datang dengan peringatan. Seminggu terakhir, David berubah. Bukan secara mencolok, tapi cukup terasa. Ia jadi sering mengalihkan pandangan, membalas pesanku lebih lama, dan kadang terlalu diam. Aku cuman lagi banyak pikiran, katanya saat kutanya. Aku percaya. Atau kupaksa diriku untuk percaya. Sampai hari itu tiba. Pagi itu, aku diundang ke sebuah acara talk show. Topiknya tentang kehidupan selebgram dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Semua berjalan normal. Sampai pembawa acara menyebutkan sebuah tayangan dokumenter baru yang katanya akan mengungkap sisi gelap dunia influencer. Dokumenter ini dibuat oleh seorang produser muda yang menyamar dan mendekati salah satu selebgram terkenal, kata si pembawa acara sambil menatapku lurus. Nafasku tercekat. Layar di belakang panggung menampilkan potongan teaser. Suara narasi yang tak asing menggema. Suara David. Gambar demi gambar lewat. Aku saat jogging. Aku di kedai kopi. Aku tertawa di atas motornya. Aku membeku. Di akhir cuplikan muncul wajah David. Jelas. Tanpa topi, tanpa senyum malu-malu yang biasa ia tunjukkan padaku. Di bawahnya tertulis, David Pranata, produser dokumenter wajah selebgram. Aku merasa seperti dijatuhkan dari tempat tertinggi dan dibiarkan pecah tanpa suara. Aku tidak mengangkat telepon darinya malam itu, juga esoknya, atau malam-malam setelahnya. Setiap pesan yang ia kirim hanya kubaca sekilas, lalu kubiarkan tenggelam dalam layar yang dingin. Aku mau jelasin, tolong, bukan seperti yang kamu kira. Aku salah, tapi aku nggak bohong soal perasaanku. Kata-kata, itu tak lagi berarti. Semua kebersamaan kami. Setiap tawa, obrolan kecil, sentuhan hangat, ternyata bagian dari skenario. Aku merasa jijik. Bukan hanya pada David, tapi pada diriku sendiri. Karena sudah percaya. Aku kembali hidup seperti sebelumnya. Kamera, endorsement, sorot lampu. Tapi semuanya hambar. Senyumku kaku. Captionku kosong. Manajerku senang karena pemberitaan tentang dokumenter itu membuat namaku kembali viral. Publik simpati sama kamu. Ini momen yang bagus. Katanya penuh semangat. Aku ingin muntah. Seminggu setelah dokumenter itu tayang, aku melihatnya berdiri di taman. Tempat kami biasa duduk bersama. Ia tidak membawa kamera, tidak juga kertas atau alat rekam, hanya dirinya, dan tatapan yang masih menyakitkan. Aku mendekat. Entah karena ingin marah, atau karena ingin tahu mengapa. Aku tahu, aku pengecut, katanya lirih. Awalnya aku hanya ingin konten. Tapi setelah aku mengenalmu, aku jatuh cinta. Beneran. Aku diam. Aku nggak pernah ngerasa sebegitu jujur sama siapapun seperti aku jujur sama kamu, lanjutnya. Tapi aku bodoh. Aku pikir aku bisa jaga semuanya tetap bersih. Ternyata aku sendiri yang hancurin itu. Air mataku jatuh, bukan karena masih mencintainya, tapi karena bagian dari diriku masih ingin memaafkannya.
Aku nggak tahu harus percaya kamu atau tidak. Suaraku pelan, gemetar. David menunduk. Kau nggak harus percaya sekarang. Tapi kalau suatu hari, kamu butuh kebenaran, aku akan tetap di sini. Aku melangkah pergi, dengan hati yang retak, dengan cinta yang belum benar-benar mati, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu bagaimana bab selanjutnya akan berjalan. Sudah lebih dari sebulan sejak semua itu terjadi. Taman tempat kami biasa duduk kini hanya kulalui sekilas dari jendela mobil. Aku belum punya cukup keberanian untuk duduk di sana lagi. Terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak luka yang belum mengering. Dunia terus berjalan seperti biasa. Followersku bertambah pesat. Brand berlomba-lomba memakai wajahku. Namaku sering muncul di kolom berita hiburan. Komentar penuh simpati mengalir tiap hari, menyebutku korban, menyebutku kuat. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku masih terjaga di malam hari, menatap ponsel yang penuh pesan tak terbaca darinya. Bahwa aku masih memutar ulang tawa kami di kepalaku, berharap semua hanya mimpi buruk. Yang paling menyakitkan bukanlah kebohongannya, tapi kenyataan bahwa aku benar-benar mencintainya. Sampai suatu sore, saat aku sedang mengedit konten, sebuah paket datang ke apartemenku, tanpa nama. Hanya tulisan tangan sederhana. Untuk Sandra, tidak untuk ditayangkan. Kubuka perlahan. Di dalamnya, ada satu USB dan secarik kertas kecil. Ini potongan rekaman yang tidak pernah tayang. Bukan untuk publik, hanya untukmu. Karena kamu berhak tahu apa yang nyata. David, tanganku gemetar saat menyambungkan USB itu ke laptop. Video pertama terbuka. Rekaman candid dari kamera tersembunyi menampilkan kami berdua. Tapi kali ini tanpa narasi. Tanpa potongan. Hanya suara asliku. Tawa asliku. Kejujuran kami, tanpa skenario. Aku melihat diriku tersenyum saat David menceritakan cerita masa kecilnya. Aku melihat caranya menatapku diam-diam ketika kupalingkan wajah. Dan akhirnya, aku melihat klip terakhir. David sendiri, berbicara di depan kamera, matanya merah, suaranya nyaris pecah. Kalau kau menonton ini, berarti aku sudah menyerah pada kamera, dan hanya ingin didengar sebagai seorang manusia. Aku nggak tahu apakah kamu bisa maafkan aku. Tapi aku tahu satu hal. Aku jatuh cinta padamu saat kau bilang kamu nggak butuh kekayaan, cuman butuh kejujuran. Sayangnya, aku terlalu takut memberimu itu di awal. Video itu berakhir. Layar laptop menjadi hitam. Tapi dadaku terasa sedikit lebih ringan. Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke taman itu. Bukan untuk mencari siapapun, hanya ingin duduk di bangku itu. Bangku yang dulu saksi bagi tawa dan luka kami. Dan entah takdir atau kebetulan, David datang. Ia tidak mendekat, hanya berdiri beberapa langkah dariku, menatapku seolah sedang menunggu izin. Aku mengangguk pelan. Ia duduk di sampingku, tak ada kata-kata. Hanya diam yang panjang, namun tak lagi menyakitkan. Aku nggak minta kamu kembali, katanya akhirnya. Aku tahu, jawabku. Kamu udah tahu semuanya? Aku mengangguk lagi. Dan aku juga tahu, aku belum bisa memaafkanmu sepenuhnya. David tersenyum pahit. Itu lebih dari cukup. Kami duduk di sana sampai matahari turun perlahan. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji baru. Tapi ada pengakuan bahwa cinta kami mungkin lahir dari kebohongan. Tapi rasa itu, yang tumbuh setelahnya, tidak palsu. Malam itu, aku menulis caption baru, tanpa filter, tanpa iklan, hanya sebuah kalimat. Kadang, untuk menemukan dirimu yang sejati, kamu harus terlebih dulu kehilangan segalanya, termasuk cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli berapa orang yang akan menyukainya.